Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rifaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah komunikasi internasional. Untuk hari ini, saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu, apa sih sebenarnya perbedaan komunikasi internasional dengan komunikasi global? Yang kedua, yakni komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik, jurnalistik, dan juga propaganda. Yang ketiga itu, apa sih dampak positif dan negatif AI atau Artificial Intelligence dalam proses komunikasi internasional? Dan yang keempat, apakah proses lobby dan negosiasi dalam komunikasi internasional itu dapat dibantu oleh bantuan AI? Dan juga apa sih resikonya? Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik, jadi secara singkat, komunikasi internasional merupakan proses pertukaran pesan antara orang-orang yang memiliki perbedaan kebangsaan dan jangkauan pesannya itu bisa melintasi suatu wilayah negara. Komunikasi internasional lebih dipahami dan diartikan sebagai kajian dalam ranah internasional mengenai data dan informasi yang berlangsung di antara orang-orang yang berbeda kebangsaan dan memiliki jangkauan penyampaian pesan melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Komunikasi internasional sangat diperlukan karena globalisasi informasi dan arus informasi yang tak seimbang, sehingga sangat memungkinkan terjadinya konflik antar negara. Dengan terjalinnya komunikasi internasional yang baik, diharapkan terjadinya pertukaran informasi yang kondusif, sehingga meminimalisir terjadinya konflik antar negara. Ada 3 kriteria yang membedakan komunikasi internasional. Yang pertama, yaitu jenis isunya. Pesannya bersifat global, kemudian komunikator dan komunikannya berbeda kebangsaan, dan juga saluran medianya yang digunakan itu bersifat internasional. Yang mulia dan Menteri Ketiga, terima kasih atas undangannya di KTT G7. 岸田総理、今回は G7 サミットへのご招待感謝申し上げます。 Oke, kemudian komunikasi global merupakan komunikasi yang melintasi batas-batas negara dan juga budaya. Nah, kalau komunikasi global juga melibatkan orang-orang dari berbagai macam latar belakang dan budaya. Komunikasi global memainkan peran penting dalam sektor ekonomi. Komunikasi yang efektif dan efisien membantu memfasilitasi proses kerjasama dalam bisnis dan perdagangan internasional. Komunikasi global juga memfasilitasi pertukaran budaya dan transaksi ekonomi. Kemajuan dalam komunikasi dan transportasi telah mempercepat proses globalisasi. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran budaya dan transaksi ekonomi antara negara-negara yang berbeda. Contoh komunikasi global, khususnya dalam sektor ekonomi, yakni komunikasi yang terjalin dalam suatu marketplace, khususnya transaksi dalam marketplace. Nah, komunikasi global dapat memfasilitasi transaksi jual-beli antara penjual dengan pembeli, kemudian meningkatnya penjualan dan mempertahankan bisnis, serta memfasilitasi pertukaran budaya dan transaksi ekonomi antar negara-negara yang berbeda. Oke, meski pertukaran pesan dari dua komunikasi tadi sama-sama bisa melintasi suatu negara, lalu sebenarnya apa sih perbedaan komunikasi internasional dan juga komunikasi global? Kita bisa ambil 3 perbedaan. Yang pertama itu kita lihat dari komunikan dan komunikatornya. Kalau komunikasi internasional, komunikator dan komunikannya itu merupakan orang atau perwakilan suatu negara yang dapat bisa mewakilkan negaranya dalam suatu proses komunikasi antar negara. Sedangkan dalam komunikasi global, komunikator dan komunikannya itu tidak harus mewakilkan negaranya. Jadi semua orang itu bisa menjadi suatu komunikator dan komunikan dalam proses suatu komunikasi antar negara. Kemudian yang kedua itu perbedaannya bisa kita lihat dari isi pesannya. Kalau komunikasi internasional, pesan yang ditujukan itu cenderung bersifat politik atau ada tujuan hubungan antar negaranya. Kalau komunikasi global, pesannya itu cenderung bersifat ekonomi atau memiliki tujuan bisnis antar negara. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat dari medianya. Kalau komunikasi internasional, media yang digunakan itu cakupannya dan jangkauannya itu biasanya hanya untuk antar negara. Sedangkan kalau komunikasi global, medianya itu bersifat universal. Jadi semua orang itu bisa mengakses dan juga memahami suatu isi media tanpa ada batasannya geografis, budaya, dan juga bahasa. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua. Yang pertama itu, komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik itu bagaimana sih? Oke, jadi komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik itu melihat bahwa di balik komunikasi internasional yang dilakukan antar dua negara itu ternyata adanya suatu hubungan kerjasama bilateral.
Nah, hubungan ini itu yang nantinya akan meningkatkan rasa kepercayaan antar dua negara tadi yang melakukan komunikasi internasional. Nah, kemudian juga menumbuhkan suatu hubungan yang dapat menguntungkan antara dua negara tadi. Nah, hubungan bilateral ini itu didasari oleh kesepakatan, perundingan, dan juga perjanjian antara dua negara. Nah, jadi itulah komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik. Oke, yang kedua yakni komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik. Nah, jadi komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik itu melihat bahwa media itu berperan sangat penting dalam memberitakan informasi-informasi atas pesan-pesan negara atau atas pesan-pesan komunikasi internasional tadi kepada khalayak dunia. Jadi seluruh masyarakat dunia itu bisa menerima informasi tersebut dengan adanya media. Nah, media ini tuh meliput suatu kegiatan atau suatu proses komunikasi internasional. Maka dari itu, itulah komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik. Oke, baik, yang ketiga, komunikasi internasional dalam perspektif propaganda. Komunikasi internasional dalam perspektif propaganda melihat bahwa di baliknya suatu komunikasi internasional adanya tujuan dan maksud tertentu. Jadi dalam suatu proses pertukaran pesan, komunikator dalam memberikan pesan ke komunikan itu memiliki suatu tujuan dalam bentuk pesan, maupun itu tersirat ataupun langsung. Komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dalam komunikasi internasional itu dapat mempengaruhi komunikan secara positif maupun negatif. Jadi dalam komunikasi internasional dalam perspektif propaganda itu melihat bahwa adanya maksud dan tujuan tertentu untuk mempengaruhi komunikan dalam proses komunikasi internasional. Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga. Kita tahu bahwa belakangan ini teknologi AI atau Artificial Intelligence itu mulai booming belakangan hari ini. Nah, ternyata teknologi AI itu juga mempengaruhi komunikasi internasional. Lalu sebenarnya apa sih dampak positif dan negatifnya teknologi AI dalam mempengaruhi komunikasi internasional? Yang pertama itu dalam dampak positifnya, yang pertama ada efisiensi. Jadi AI itu juga dapat membantu proses komunikasi internasional dalam mengurangi tenaga, pikiran, dan juga waktu. Dengan bantuan AI, semua juga bisa diselesaikan dengan secara cepat. Yang kedua, dampak positifnya yakni sebagai penerjemah. AI dapat membantu kita melakukan komunikasi internasional dengan orang yang berbeda kebangsaan dengan dibantu menerjemahkan bahasa yang kita tidak diketahui dengan bantuan AI. Dan yang ketiga itu dampak positifnya yakni sebagai aksesibilitas. Dengan bantuan AI kita tentunya dapat mempunyai akses yang lebih mudah untuk menjangkau orang yang mempunyai perbedaan kebangsaan dengan kita, sehingga kita mampu dan juga lebih mudah untuk melakukan komunikasi internasional. Oke, lalu apa sih dampak negatifnya AI dalam proses komunikasi internasional? Yang pertamanya itu adanya manipulasi data. Jadi maksudnya itu ketika kita menggunakan AI itu juga mengkonsumsi data dan juga semua algoritma yang kita punya. Jadi itu data yang dikeluarkan AI itu dapat bersifat bias, sehingga tidak selalunya netral dalam mengeluarkan data, karena data yang mereka konsumsi itu juga dari apa yang kita berikan. Sehingga informasi yang kita dapatkan dari AI itu juga bisa mengandung bias, sehingga cukup berbahaya apabila digunakan dalam komunikasi internasional sih, karena dapat memunculkan propaganda yang negatif jika informasi kita terima dari AI itu mengandung banyaknya bias atau ketimpangan data gitu. Lalu yang kedua, dampak negatif yang kedua yakni ketergantungan. Jadi kalau kita terus-menerus memakai AI, akan adanya suatu pola ketergantungan dengan AI tersebut. Kita akan menjadi malas, kemudian pola komunikasi kita juga akan berkurang karena kita selalu mengandalkan AI dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Dan yang ketiga, dampak negatifnya yakni privacy. Tanpa kita sadari, kalau kita sering menggunakan AI, itu kita juga memberikan data-data pribadi kita kepada mereka tanpa kita sadari. Dan ternyata data-data tersebut itu dapat merusak privasi kita apabila privasi kita bocor gitu. Jadi AI itu juga bisa tahu data kita apabila
kita tidak sadar memberikannya itu kepada mereka gitu. Jadi itu dampak-dampak negatifnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Apakah suatu proses lobby dan negosiasi yang biasa dilakukan oleh manusia dalam suatu proses komunikasi internasional itu juga dapat dilakukan oleh AI? Tentunya AI juga bisa melakukan proses lobby dan negosiasi dalam suatu komunikasi internasional. Namun sebenarnya banyaknya kerugian dan juga risiko apabila yang melakukan proses lobby dan negosiasi itu AI dan bukan manusia. Jadi kerugian yang pertama yakni AI itu tidak sama seperti kita manusia. Dalam proses lobby dan negosiasi biasanya kita dalam melakukan komunikasi itu kita memiliki intonasi suara, kemudian juga gestur-gestur yang diberikan dalam suatu komunikasi, sehingga adanya kenaturalan yang biasa dilakukan manusia dan tidak ada kenaturalan apabila dilakukan oleh AI. Karena AI itu sebuah kecerdasan teknologi, pastinya tidak sama dengan manusia ketika kita melakukan suatu proses lobby dan negosiasi. Maka dari itu, apabila AI yang melakukan suatu proses lobby dan negosiasi akan menurunnya esensi suatu proses lobby dan negosiasi dalam komunikasi internasional. Kemudian kerugian yang kedua yakni AI itu tidak dapat memahami budaya layaknya kita manusia. Dalam melakukan suatu komunikasi internasional, tentunya kita harus belajar dulu budaya lawan komunikasi kita. Mengapa? Karena pentingnya memahami budaya mereka itu akan membantu melancarkan proses komunikasi internasional kita. Kalau AI yang melakukan komunikasi internasional, mereka belum tentu memahami budaya dan juga kebiasaan dari lawan komunikasi kita. Maka dari itu, ini juga dapat menjadi suatu kerugian apabila AI melakukan suatu proses lobby dan negosiasi dalam komunikasi internasional. Dan apa sih resikonya? Nah, jadi resikonya itu seperti yang disampaikan di pembahasan berikutnya, AI itu mengkonsumsi data dan juga algoritma dari apa yang kita berikan kepada AI gitu. Jadi pesan yang diberikan oleh AI itu juga dapat bersifat memiliki ketimpangan atau bias, sehingga akan cukup berisiko apabila pesan yang AI berikan kepada lawan komunikasi dalam suatu proses komunikasi internasional, khususnya dalam proses lobby dan negosiasi itu bersifat bias, maka tentunya akan sangat berisiko. Begitu teman-teman. AI memang cukup canggih dan dapat melakukan berbagai macam hal. Namun kita juga harus bijak dalam menggunakan AI, karena tidak semua pemberian Tuhan kepada manusia itu dapat digantikan oleh AI. Maka dari itu, pentingnya untuk menggunakan AI sebagai alat saja untuk membantu pengambilan keputusan manusia, daripada hanya mengandalkan AI untuk membuat keputusan manusia. Baik, sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.